Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau yang akan mempresentasikan sejarah Indonesia guna tujuan untuk memenuhi tugas matkul kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Denny Wijaya Saputra dengan judul Sejarah Tuanku Imam Bonjol. Salah satu pahlawan besar yang telah melawan penjajahan Belanda di bumi pertiwi ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Dia bernama asli Muhammad Sohab, lahir pada tanggal 1 Januari 1772. Dia tumbuh dalam keluarga ulama sehingga membuat Muhammad Sohab dari kecil sudah mewarisi banyak ilmu agama. Tak heran dia tumbuh menjadi ulama yang berpengaruh di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol juga memiliki banyak gelar, yaitu yang pertama Peto Syarif, Malin Bata, dan Tuanku Imam. Karena pengaruhnya dia digelar menjadi seorang imam bagi kaum Patri di Bonjol. Aksi heroik Tuanku Imam Bonjol terlihat dalam memimpin perang Patri yang meletus di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini pada awalnya adalah perang antara dua kaum, yaitu kaum Patri dan kaum Adat. Kaum Patri adalah kaum yang benar-benar menjalankan syariat Islam, sedangkan kaum Adat sering melakukan pelanggaran yang dilanggar di dalam Al-Quran, seperti main judi, minum minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Oleh kerana itu, kaum Patri menentang berbagai kebiasaan buruk kaum Adat tersebut, sehingga mendapatkan penentangan seperti itu, kaum Adat tersinggung dan timbullah ketegangan antara dua kaum yang mencetuskan terjadinya perang. Perang antara dua kaum pun meletus karena kedua kaum tidak mendapatkan kesepakatan setelah mencobanya beberapa kali. Pada pertempuran kali ini, Imam Bonjol belum memimpin peperangan, tapi masih dipimpin oleh Tuanku Pasaman. Dalam perang tersebut, kaum Adat terdesak dan hampir kalah. Namun, kaum Adat akhirnya meminta bantuan kepada Belanda dengan menandatangani sebuah perjanjian di Padang. Dalam perjanjian tersebut, Belanda diberi kompensasi hak akses untuk menguasai wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perlawanan dari Belanda tidak membuat semangat perang Patri menjadi lemah. Di bawah komando Tuanku Imam Bonjol, perlawanan mereka semakin dahsyat hingga merepotkan Belanda. Karena kesulitan untuk menundukkan perang Patri, Belanda melalui Gubernur Johannes Pandebos mengajak kaum Patri berdamai dengan adanya perjanjian Masang. Namun akhirnya perjanjian dilanggar oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Dengan melihat rakyat yang semakin menderita, akhirnya kaum Adat sadar akan kesalahannya. Mereka pun akhirnya bersatu dengan kaum Patri melawan kekejaman Belanda. Belanda pun mengepung benteng Bonjol yang merupakan kekuatan pasukan Tuanku Imam Bonjol dari berbagai arah. Meski begitu, pasukan Tuanku Imam Bonjol tak pernah menyerah sedikit pun. Mereka tak sudi
menyerah begitu saja kepada Belanda. Setelah Belanda mengganti komandan perang sampai 3 kali berulang, benteng Bonjol yang kuat itu dapat dikuasai Belanda. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1837. 2 bulan setelah itu, Tuanku Imam Bonjol diajak berunding oleh penjajah Belanda. Namun, dia ditangkap saat itu juga dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Lalu dia dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotta Minahasa. Di tempat inilah dia akhirnya meninggal dunia, yaitu pada tanggal 8 November 1864 dan dimakamkan di sana. Mungkin cukup demikian kami mempresentasikan sejarah tentang Tuanku Imam Bonjol. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.